Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Quranic Scientia, sebuah ruang obrolan inspiratif yang akan membahas berbagai topik menarik seputar pendidikan, Islam, dan pengembangan generasi muda. Baik, saat ini kita bersama Bapak Doni Hanafi MPD. Ya, Bersama Kepala Madrasah MTS Quranic Scientia. Nah, di sini bagaimana kabarnya, Pak? alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, bersama saya M. Yakub Iskandar. Nanti kita akan mengupas tentang bagaimana perjalanan Bapak Kepala Madrasah MTS QS dan nanti apa program-program dan kelanjutan bagaimana MTS QS ini bisa berkembang sampai saat hari ini. Baik, Pak, bisa Bapak ceritakan nih sedikit perjalanan pendidikan, perjalanan karir sebelum menjadi Kepala Madrasah MTS QS, dan apakah Bapak Kepala Madrasah juga pernah sekolah di madrasah? Oke, Pak. Oke, baik Pak Yakub. Ini pertanyaan yang menantang ini ya. Oke, Pak Yakub. Perihal pendidikan, apakah pernah belajar di madrasah juga? Memang betul. Saya perjalanan pendidikannya mulai dari SD, terus masuk ke MTS Sanawiyah, SMA, S1-nya di UIN, Prodi IPS, terus melanjutkan pendidikan magisternya di Universitas Negeri Yogyakarta. Dan terakhir mengikuti pendidikan profesi guru. Jadi udah selesai juga pendidikan profesi gurunya Pak Yakub. Iya. Itu perjalanan pendidikan. Kalau perjalanan karirnya, saya pernah juga mengajar di beberapa sekolah, termasuk madrasah juga. Dan saya lama juga mengajar dulunya di Jogja Pak Yakub. Kebetulan gelar magister saya dapatkan dari Universitas Negeri Yogyakarta, dan sembari menyelesaikan studi saya di Jogja dulu, aktif juga mengajar di SMA 2 Negeri Bantul Jogja, dan pernah juga masuk di Madrasah Al-Ikhlas Sleman Yogyakarta. Wah, luar biasa sekali. Berarti pengalaman karirnya juga panjang, Pak ya. Ya. Terus tadi juga Bapak udah bilang kalau dari alumni Fakultas Tarbiyah juga, Pak ya. Ya betul, saya alumni Fakultas Tarbiyah UIN Membonjol. Luar biasa sekali. Nah, MTS Quranic Scientia ini juga di bawah naungan dari Fakultas Tarbiyah UIN Imam Bonjol Padang. Oke, selanjutnya ini tanya-tanya tentang madrasah lagi, Pak ya. Oke, Pak Yakub. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan bagaimana perjalanan pendidikan dan karirnya. Nah, di sini kita bertanya mengenai MTS QS ini. Nah, itu menurut Bapak apa saja itu perbedaan mendasar antara madrasah kita dengan madrasah yang lain? Ya. Oke, baik Pak Yakub. Jadi memang madrasah kita berbeda dengan madrasah yang lain, walaupun banyak juga yang sama seperti itu. Yang membedakan madrasah kita dengan madrasah yang lain itu, yang pertama kita sekolah digital. Jadi pembelajaran kita didukung oleh teknologi yang terbaru, yang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kita di Madrasah Sanawiyah Quranic Scientia ini, yang pertama kita belajarnya berbasis Al-Quran, sains dan teknologi. Jadi misalnya saya selain dari kepala madrasah juga mengampu bidang studi IPS. Jadi kita dalam pembelajaran itu sudah terintegrasi langsung Al-Quran dan sainsnya. Kita mengajar materinya misalnya tentang keberagaman sosial di Indonesia, kita terintegrasi langsung dengan ayat Al-Quran. Misalnya ayat Al-Hujurat ayat 13, ayatnya dihafal oleh anak dulu. Jadi di perangkat ajar sebelum kita belajar itu kita semua sudah mengintegrasikan antara pembelajarannya yang berbasis Al-Quran, sains dan teknologinya. Jadi walaupun kita belajar IPA tapi juga kita belajar Al-Quran ya? Ya, sebagai ayat pendukung juga dilengkapi dengan hadis-hadis yang sahih. Ya.
Jadi memang bukan hanya sekedar pembelajaran umum aja ya. Contohnya kalau bahasa Indonesia itu juga bisa diintegrasikan dengan Al-Qur'an, Pak ya. Ya, betul sekali. Nah, lalu bagaimana Bapak melihat perkembangan madrasah dalam beberapa semester ini? Kita tahu kan madrasah ini baru 1 semester, Pak ya, dan itu baru berdiri di tahun 2024 kemarin. Nah, seperti apa itu perkembangannya itu, Pak? Oke, kalau dari segi perkembangan madrasah kini kan memang rintisan baru. Artinya kita memulai semua dari awal, siswa kita juga sekarang baru angkatan yang pertama. Namun kalau kita melihat perkembangannya secara baik dari kognitif anak, itu sangat signifikan perkembangannya. Kita memulai pembelajaran awal itu semua dalam penyesuaian, termasuk dalam pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Kalau kita lihat dari kognitif, dari hasil-hasil asesmen yang kita lakukan jauh peningkatan atau berprogres. Terus kalau dari segi keterampilan non kognitifnya juga jauh. Alhamdulillah Madrasah Sanawiyah Qur'anik Saintia memiliki perkembangan yang bagus, baik dari segi fasilitas, baik dari segi tata kelola madrasah kita. Alhamdulillah, walaupun madrasah kita madrasah rintisan, madrasah yang baru, dan perkembangan yang kurang lebih 2 semester ini sangat bagus. Untuk awal semester ini ada berapa siswa tuh, Pak? Anak kita yang di angkatan pertama itu 13 siswa, dan kemudian jalan semester memasuki semester 2 kita menerima siswa pindahan dari ada yang dari pondok pesantren dan ada juga dari SMP IT. Iya. Oke, berarti memang Jadi total anak kita sekarang 15. udah 15 orang, Ya, Pak, 15 ya? anak. Oke. Nah, ini tentang kurikulum, Pak ya. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan mengenai integrasi dari pendidikan agama Islam itu berbasis sains, teknologi, Al-Qur'an dan budaya ya. Nah, itu kurikulumnya seperti apa tuh, Pak? Kan Oke. itu mengintegrasikan antara pendidikan umum dan pendidikan agamanya. Ya, gitu. betul sekali Pak Eko. Jadi kita harus menselaraskan antara pendidikan agama dengan pendidikan umum. Kalau dari segi kurikulum yang menjadi pedoman utama kita di madrasah kita merujuk ke KMA Kemenak terbaru yaitu 450. Kita merujuk di situ, itu ada 15 mapel. Jadi ada 15 mapel yang kita tawarkan di pembelajaran anak-anak kita. Terus itu kita ada juga yang muatan lokal, itu kita tahfiz. Nah, jadi salah satu program excellent kita di madrasah kita ini adalah program tahfiz. Jadi di samping mata pelajaran intrakurikulernya, kita juga ada ekstrakurikuler dan juga ada kokurikuler. Jadi di samping intrakurikuler kita ada 15 mapel. Terus kita ada ekstrakurikuler, ini adalah salah satu program excellent kita bidang tahfiz, bidang seni, bidang budaya dan sebagainya. Terus ada kokurikuler, itu pembelajaran P5RA. Oh, iya. P5RA kita ini unik juga di MTS kita Pak Yakub. Kalau di luar ada tentang pengelolaan sampah dan sebagainya sebagai gelar panen karya siswa. Kalau di Madrasah Qur'anik Saintia kita tawarkan dengan tema surah Al-Maun. Surat Al-Maun. Ya, surat Al-Maun. Di surat Al-Maun itu kalau kita terjemah itu ada tentang pemeliharaan anak yatim, ada tentang fakir miskin. Jadi anak-anak kita ini kita bawa langsung ketemu dengan orang-orang miskin, dengan fakir, dengan anak yatim, sehingga mereka di panti asuhan itu bisa merefleksi, merenung bagaimana nasib saudara-saudara kita, anak-anak kita, anak yatim yang ada di panti asuhan. Berarti memang terjun untuk sosialisasi langsung Ya, ya? kita langsung ke lapangan seperti itu. Oke, baik Pak. Nah, untuk pembelajaran yang ada di MTSGS ini memang fasilitasnya itu sudah lengkap, bukan hanya fasilitas dari pembelajaran saja, juga fasilitas materi-materinya. Nah, sehingga nanti kompetensi dari anak itu memang bisa dimunculkan seperti itu, Pak ya. Nah, lalu inovasi terbaru itu apa saja yang Bapak terapkan di MTSGS ini, Pak? Baik, Pak Eko. Inovasi kita yang menonjol itu di bidang pembelajaran berbasis IT, teknologi.
Jadi di MTS Quranic Scientia kita difasilitasi dengan pembelajaran menggunakan paperless. Jadi di setiap kelas kita itu ada paperless dan juga anak difasilitasi dengan tab. Jadi setiap anak kita itu ada tablet masing-masing dan itu adalah kepemilikan anak. Jadi itu di bidang teknologi. Kalau di bidang sains ini juga merupakan unggulan kita. Kita mempersiapkan anak-anak kita juga untuk bisa berlomba dengan berkompetisi dengan teman-temannya itu melalui KSM, O2SN dan sebagainya. Ya, seperti itu. Oh ya, berarti untuk meningkatkan minat bakat siswa. Nah, itu untuk meningkatkan minat bakat siswa itu kan tadi ada eskul, ada program-program excellent itu Pak ya. Dan ada nggak program lain itu Pak untuk meningkatkan minat bakat siswa tersebut? Ada. Kita di madrasah kita masuk di awal semester itu kita lakukan tes diagnostik. Jadi kita menindaklanjuti apa bakat minat anak yang bisa kita kembangkan. Berarti memang sudah dari awal masuk. Sudah di awal sudah disiapkan. Jadi program-program kita itu kita sesuaikan dengan kebutuhan anak. Oh, iya. Ya, kita sesuaikan. Jadi kita menindaklanjuti, ini si Hafiz misalnya, bakatnya ini. Kita tawarkan dengan ekskul yang berbeda dengan teman-teman yang lain yang memiliki minat dan bakat yang berbeda, seperti itu. Oh, berarti memang harus sesuai kompetensi sehingga nanti dilatih. Ya, memang itu betul itu Pak. Karena kadang kalau kita lihat mahasiswa sekarang itu kan, mereka setelah lulus kuliah tidak mempunyai kompetensi karena sebelumnya tidak dites dulu apa kompetensi apa bakatnya di awal. Nah, kalau di MTS ini berarti memang sudah sebelum masuk itu sudah dites terlebih dahulu. Ya, udah kita diagnostik lebih dahulu. Kalau untuk tesnya itu ada dari guru yang mempunyai keahlian atau seperti apa Pak? Ya, betul Pak Yakub. Jadi kita di madrasah kita di awal anak semester di awal masuk itu sudah dihadapkan langsung dengan guru BK. Guru BK udah menyiapkan angket dan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan minat dan bakat anak. Nah, jadi program excellent kita itu kita integrasikan langsung dengan minat bakat anak yang bisa kita tindak lanjuti. Salah satunya itu di bidang seni. Kita di awal memang tidak menyiapkan seni Pak Yakub kan, karena prioritas excellent kita itu salah satunya tahfiz. Tapi anak banyak yang minta seni dan akhirnya alhamdulillah ekskul seni kita sekarang berjalan bagus. Progresnya bagus. Yang anak-anak kita itu banyak yang mengikuti ekskul seni. Seni gitu. Pak ya. Ya. Oh, berarti memang luar biasa sekali program dari Kepala Madrasah MTS Kias ini, program-program unggulan ya, program-program yang harus sesuai dengan kompetensi atau minat bakat peserta didik. Nah, itu sudah dijelaskan jadi juga mengenai kurikulum, program-program dan bagaimana gambaran dari MTS Quranic Scientia ini. Nah, kita berbicara tentang isu terkini lagi, Pak. Nah, kita di zaman IT, zaman teknologi ini, apalagi zaman-zaman modern ini tentunya banyak sekali tantangan atau isu-isu yang sering kita hadapi. Nah, itu bagaimana MTS QS itu menghadapi dampak negatif dari penggunaan tablet. Karena kan kita tahu tadi Bapak jelaskan bahwa anak-anak dalam proses pembelajarannya itu menggunakan tablet dan paperless seperti itu. Oke, baik Pak Yakub. Memang kita sudah mempelajari terlebih dahulu di awal apa saja dampak negatif dari penggunaan teknologi atau tab ini kan, salah satunya paperless. Kita memang minimalisir semua itu, jangan ada yang berefek negatif ke anak. Dan salah satu tantangan kita itu apalagi di usia anak kita MTS, penggunaan tab ini kadang disalahgunakan seperti itu ya. Tapi kalau kita di MTS Quranic Scientia, kita itu memiliki akun yang ada di tab anak itu adalah akun MTS. Jadi apapun yang dibuka oleh anak-anak kita itu ada notifnya langsung ke admin. Jadi admin yang mengelola itu semua. Ketika nanti mereka membuka sesuatu yang tidak relevan dengan pembelajaran, itu nanti akan dimatikan langsung secara otomatis oleh sistem kita. Seperti itu. Oh, berarti ada semacam pengawasan ya dari admin ya, betul, madrasah itu. Pengawasannya yang ketat dari admin kita. Dan isu terbaru itu banyak di negara maju sekarang.
seperti Swedia Ya. menerapkan teknologi yang kembali mereka ke konvensional, itu juga sudah kita pelajari jauh Pak Yakub. Memang kalau kita lihat di Swedia itu mereka lebih mengedepankan teknologi dari kemampuan guru terkadang. Ya, artinya kita selain memiliki kemampuan teknologi, basis konvensionalnya juga kita tidak tinggalkan. Berarti masih tetap kita gunakan basis konvensional. Ya, Pak Kamat, ya? konvensional. Jadi teknologi ini sebagai daya dukung penguat pembelajaran Ya, seperti itu. lalu guru-gurunya pun juga kompetensinya Ya, teknologi, Pak, kompetensinya ya. tetap dikembangkan. Guru-guru ini selalu kita update, apalagi dengan perkembangan teknologi, perkembangan kurikulum kita sekarang yang sering berubah seperti itu. Ya, oke, baik Pak Kamat. Lalu selanjutnya itu apa saja upaya yang dilakukan madrasah untuk mendukung kesejahteraan mental dan emosional siswa di tengah tekanan akademik atau proses pembelajarannya itu? Baik. Untuk emosional dan mental anak, salah satunya kita menerapkan program tidur siang, Pak Yakob. Oh, ada program. Ya, kita di balik tekanan akademik, kita anak-anak kita masuk jam 7 dan pulang itu sholat ba'da azhar. Setelah sholat asar baru pulang. Itu memang jamnya setiap hari kita itu ada 10 JP. Dan kalau kita tidak kasih istirahat yang panjang, tentu anak-anak kita ini akan merasa jenuh dalam pembelajaran seperti itu. Tapi itu semua kita pelajari dan kita minimalisir. Kita ada dua sesi istirahat. Istirahat pertama itu mereka manfaatkan untuk sarapan, dan juga di waktu zuhur kita memiliki waktu istirahat yang panjang lebih dari 1 jam. Kita siapkan waktu istirahat zuhur itu sehingga anak-anak kita sebelum sholat itu bisa tidur siang dulu. Dan anak-anak kita sarankan dari rumah itu membawa bantal ataupun sejenis boneka yang bisa menjadi alas kepala ketika tidur, bisa di musola, bisa di ruang baca perpustakaan, dan juga ada yang di kelas. Berarti untuk menghilangkan kejenuhan atau menjaga mental dari siswa tadi, Pak? Ya, baik. Oke, Pak Kepala Madrasah. Nah, ada nggak nanti inti yang terakhir ya? Apa saja pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada orang tua, siswa, dan masyarakat terkait peran penting pendidikan di madrasah ini? Itu seperti apa, Pak? Oke, baik Pak Yakub. Kita berada di zaman yang berbeda dengan anak-anak kita. Jadi kita selaku orang tua, mari bersama kita sekolahkan anak-anak kita di madrasah yang relevan dengan perkembangan zaman, yang bisa mengintegrasikan Al-Quran, sains, teknologi, dan juga tidak tertinggal budaya. Kita menawarkan pola pendidikan yang baru yang mengintegrasikan langsung pembelajaran yang berbasis Al-Quran, sains, dan teknologi. Dan ini juga sebagai visi kita, Pak Yakob. Ya, sebagai visi kita, yang mana dari visi ini jadi turunan kurikulum yang akhirnya itu sebuah implementasi di madrasah kita ini supaya bisa menjawab tantangan zaman yang semakin canggih. Artinya kita menawarkan pola pendidikan yang baru yang bisa anak-anak kita ini memiliki daya saing dan memiliki kesiapan untuk menghadapi tantangan perkembangan zaman ke depan. Ya, baik, luar biasa sekali nih ya, kata pesan-pesan dari Bapak Kepala Madrasah. Nah, ini ngomong-ngomong, PPDB masih buka atau enggak nih, Pak? Masih, Pak Yakob. Kita untuk PPDB tahun ini kita buka 2 gelombang. Gelombang pertama dimulai dari November sampai Januari 2024 kemarin, dan pertengahan Januari kita sudah buka lagi, dan sekarang masih buka gelombang kedua. Dan bagi Bapak Ibu yang ada anak-anaknya yang selesai tahun ini dari sekolah SD ataupun MI, mari kita bersama-sama menyekolahkan anak kita di Madrasah Sanawiyah Quranik Saintia. Baik, luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu, berhubung PPDB MTS Quranik Saintia ini masih buka, silakan Bapak Ibu kunjungi di website mtsquraniksaintia.ac.id. Lalu bisa dikunjungi media sosial dari MTS Quranik Saintia ini, ada Instagram, TikTok, YouTube, dan Instagram media sosial yang lain. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Baik, Bapak Kepala Madrasah, terima kasih, Pak. Terima kasih kembali Pak Yakub. Baik, oke, selamat siang.
Dan kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Waalaikumsalam like, subscribe, and comment. Terima kasih.